Terus untuk tugasnya di Classroom, bapaknya udah ngasih belum? Belum muncul, Mas. Belum muncul ya? Kak. Belum. F1. Oh iya. Bagi yang mau presensi manual di chat di Classroom ya. Yuk. Oke. Ya Mas buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Semuanya sehat kan? Alhamdulillah. Bangkrut. Sehat, Mas. Ngantuk. Sabar. Nah. Oke. Ini langsung ke praktikum ya. Oke. Langsung aja, Mas, biar cepat. Oh iya, Ding. Puasa ya? Oh. Bentar lagi berbuka. Ntar lagi buka. Es teh mau nggak? Ya maju, Pak. Gas, aku mau, Mas. Ini siapa nih yang ngechat? Ntar dulu. Pak, saya mau presensi manual, Amikomnya bermasalah. Ini apa namanya? Presensinya di itu di Classroom. Presensi di Classroom, jangan di sini. Bapaknya Dari gak HM. gabung. Iya. Oh, bapaknya nggak gabung masalahnya di sini. Untuk dari HMIF udah ada kayak keterangan itu belum? Pasangan nggak jauh. Udah dapat keterangan belum dari HMIF? Kalau ada kayak pembelajaran apa namanya bersama gitu? Belum ya? Udah belum? Ketua kelas biasanya yang ngasih ketua kelas itu. Ada ketua kelas? Belum, Kak. Udah ada belum? Belum. Oh, belum. Iya, walah. Ya. Biasanya sih minggu-minggu ini. Kalau dari HIMSI yang sistem informasi besok Jumat mulainya untuk pembelajaran. Tapi kalau HMIF kurang tahu. Oke. Sebentar. Yuk gas, langsung aja. Biar bisa rebahan. Oke, di sini kita akan belajar tentang apa namanya hak akses. Mana sih tulisannya? Oh, ini apa? Ya, izin hak akses. Oke. Yang pertama, tujuan pembelajarannya bisa baca-baca, memahami atribut file dan izin akses. Namanya hak akses, juga kita akan belajar tentang atribut file dan izin akses. Terus untuk tipe-tipenya, ini nanti ada tipenya. Kalau strip di depan, itu adalah file biasa. Terus untuk huruf D adalah directory. Ini kalau ini huruf apa ini? I ya, I. Kalau nggak IL, ini adalah simbol link untuk link. Terus B adalah block special file, C karakter special file, karakter S adalah socket link, dan P adalah Vivo. Oke. Ini adalah simbol-simbolnya, simbol karakternya, dan ini adalah artinya. Terus untuk ini izin akses, menentukan hak user terhadap file. Nah, terus jumlah link untuk file ini. Terus pemilik owner menentukan siapa pemilik file.
Nah, terus grup itu menentukan grup yang memiliki hak akses. Nah, jumlah karakter begitu juga menentukan ukuran file. Dan waktu pembuatan ini menentukan kapan file terakhir dimodifikasi. Nah, terus nama file menentukan nama file yang dimaksud. Nah, dan ini adalah contohnya nih. Ini adalah contohnya. Ini strip depan ya. Kelihatan nggak sih? Magnify. Alah. Oke. Kok lama? Bentar ya, agak lemot. Nah ini. Ini. Kelihatan nggak? Nih. Kelihatan ya? Ini adalah tipenya. Nah, ini strip ini adalah tipe filenya. Berarti kalau strip ini berarti adalah file biasa. Tapi biasanya kalau tipenya di sini D, itu adalah directory, seperti yang tadi dijelaskan di atas tadi. Terus untuk ini adalah izin aksesnya, RWX, RWX, RWX. Nah, ini adalah izin aksesnya. Ini, aduh. Nah, ini adalah izin aksesnya. Ini adalah tipenya, 1. Ini adalah jumlah linknya, jadi cuma 1. Pemiliknya namanya adalah bin. Bin itu pemiliknya. Grupnya adalah autentifikasi. Terus jumlah karakternya segini, sekian. 1639. Dan waktunya yang telah diedit tadi adalah bulan Oktober. Ini tanggal 31 jam 20.19. Dan ini untuk nama filenya. Nama filenya adalah /etc/password. Nah, ini adalah nama filenya. Ini password. Dan ini adalah untuk izin aksesnya. Oke. Terus lagi nih. Untuk izin akses. Setiap objek pada Linux harus mempunyai pemilik, yaitu nama pemakai Linux atau yang terdapat pada /etc/password. Nah, izin akses itu dibagi menjadi 3 peran, yaitu pemilik, owner, kelompok atau grup, dan lainnya adalah others. Nah, setiap peran dapat melakukan 3 bentuk operasi, yaitu pada R tadi itu ya. R adalah read, izin untuk membaca. W itu adalah write, izin untuk mengubah atau membuat. Dan X adalah execute, izin untuk menjalankan program. Nah, ini pada file. Lalu kalau pada directory, R itu izin untuk membaca daftar file dalam directory. Write, izin untuk mengubah atau membuat file di dalam directory. Dan X adalah execute, izin untuk masuk ke directory. Nah, ini apa namanya? Seperti kalau kalian tuh di Google Drive. Di Google Drive kan ada akses. Ada kalian bisa menentukan ini buat read aja, ini cuma bisa membaca, untuk mengubah atau membuat, dan X adalah izin untuk menjalankan program. Kalau kalian pernah main di Google Drive, pernah lah pasti. Terus ini, pemilik file atau directory dapat mengubah izin akses sebagai berikut. Dengan di sini, ini RWX ya, ini kan dibagi nih, RWX. Ini adalah user RWX. Jadi user dapat membaca, user dapat tadi write itu apa? Mengubah atau membuat, dan X itu adalah execute. Terus grup juga. Grup itu juga mempunyai hak akses untuk read, write, dan execute. Begitu juga dengan order. Nah, ini
dipisahnya RWX ya, RWX. Nah, habis itu ganti pemilikan RWX diganti pemilikan RWX order. Oke. Terus untuk format mengubah izin aksesnya adalah chmod. Ini biasanya kita menggunakan chmod. Bisa U, G, O, A. U itu adalah dari user, G adalah group, O itu order, dan A adalah all. Nah, sama. Terus format lainnya dari chmod adalah menggunakan bilangan oktal. Bilangan oktal. Kalau R itu jumlahnya adalah 4. Kalau W jumlahnya adalah 2. Dan X jumlahnya adalah 1. Dan apabila dihasilkan dijumlah semuanya 4 tambah 2 tambah 1 hasilnya adalah 7. Oke. Nah, nanti kita praktekkan. Ini user mask. User mask untuk menentukan izin akses awal pada saat file atau directory dibuat digunakan perintah umask. Ini umask ya, bukan unmask. Salah ini tipu. Oh iya benar, umask. Sorry. Umask. Terus kita masuk ke bagian untuk percobaannya. Mana sih marknya kayaknya? Nah, ya. Nah, untuk sistem operasinya kita main cepet ya. Oke. Nih. Ini kita ngikutin yang ada di materi sini. Oke, kita ketik untuk ID. ID di sini kakak menggunakan namanya adalah Daisy. Ini Daisy adalah nama dari Linux-nya dari kakak sendiri. Kalau kalian pakai Ubuntu nanti ID-nya namanya misalkan nama kalian atau apa gitu. Nah, tapi kalau di sini kakak menggunakan nama Daisy. Terus kita masukkan perintah selanjutnya adalah grep, lalu user. Ini kalian biasanya kesalahan tuh bagian di sini. Sebenarnya ini tuh bukan user strip apa namanya kurang dari atau lebih dari ya. Ini user ini maksudnya adalah nama dari user kalian. Grep di sini menggunakan kalau kakak Daisy namanya. Lalu masuk ke etc. etc. Lalu strip ke passwd. Nah, di sini bakal kita lihat untuk informasinya. Nah, terus nomor grup.id-nya udah lewatin aja. Yang cepat. Oke. Ini kalian bisa di screenshot ya. Bisa di screenshot. Terus itu kasih ke Word. Suatu saat kalau misalkan bapaknya ngasih tugas nggak keteteran. Udah? Ya Allah. Terus kita memeriksa untuk directory home. Home dari Linux kita. ls -ld lalu /home/ nah usernya adalah nama dari user kalian nih. Tapi kalau misalkan kalian ngikutin kakak nih, misalkan ini ld home, misalkan katanya adalah if. Nah ini kalau salah ya, kalau bukan bukan dari identitasnya dari Linux-nya. Nah, ini kakak menggunakan if. Padahal kakak pakainya adalah Daisy untuk namanya. Nah, ini akan terjadi ls cannot access. Tidak terjadi apa-apa. Kesalahan. Nah, kalau yang benar ini yang benar. D ini adalah nama direktorinya. RWX adalah ownernya, berarti kakak sendiri ownernya. Terus R strip X ini berarti
untuk grup hanya bisa membaca, tidak bisa write, tapi hanya bisa execute. Jadi untuk grup dia bisa membaca dan execute. Begitu juga dengan order. Bisa read dan execute. Oke. Terus ini namanya Daisy. Dan diupdate-nya pada April tanggal 15 jam 10.45. Oke. Terus lagi nih. Ini di screenshot ya. Oke. Kita masuk lagi, clear. Habis itu kita membuat untuk filenya. Touch F1, F2, dan F3. Nah, setelah kita buat, kita lihat untuk izin aksesnya nih, ls-l. Ini ya, bisa dilihat ya ini filenya. Kalau strip ini berarti file biasa. Kalau D ini adalah directory. Nah, directory namanya adalah download. Kalau ini adalah file biasa. Tadi kan kita cuma membuat file biasa kan menggunakan pouch. Nah ini strip ini adalah file biasa. Oke, lanjut. Lalu masukkan ke chmod U plus X F1. Nah, kita akan melihat untuk perintah chmod user plus X pada file yang bernama F1. Oke. Ini ya, kita lihat nih. RWX, R, strip. Oke. Kita ketik. Lalu kita lihat lagi -l, ls-l. Nah, nih user plus group U plus X. Nah, F1. Nah, ada perubahan ya. Ini ada perubahan semula dari cuma read write ini ditambahkan menjadi read, write, dan execute. Jadi user ditambahkan X-nya. Di sini kan nggak ada X kan? Nggak ada X. U tambah X. X adalah execute. Nah, di sini ada tambahan satu nih. X. Nah, ini. Sampai sini ada yang ketinggalan? Halo? Aman ya? Oke. Yoi. Oke. Kita clearkan dulu. -l. Terus lagi. Untuk chmod sampai mana tadi? Chmod G sama dengan W F1. Nah, ini ya kita lihat ya. Tadi kan untuk user. Nah, sekarang untuk G. Oke, kita lihat. -l. Wow. Nah, ini. Sip. Nah, kita lihat di sini tadi F1. F1 itu tadi kita tambahkan untuk usernya. Ya kan? Sekarang kita tambahkan untuk grup. Grup RW. Grupnya hanya bisa read dan write. Execute tidak bisa. Lalu kita masukkan perintah chmod G sama dengan W F1. Nah, maka akan dihasilkan nih grupnya hanya bisa write. Jadi R-nya ini hilang. Jadi read-nya itu hilang. Nah, ini kalau untuk fungsi sama dengan. Nah, ini coba kita masukkan lagi untuk
yang F1 di C Hamut O min R. Oke, clear. C Hamut apa tadi? O min R F1. Oke. Lalu kita alas min L. Di sini kita akan lihat tadi semula untuk apa namanya? Ordernya. Ordernya kan tadi ini R. Cuma retok. Setelah kita min O min R F1, maka di sini kita lihat jadi tugasnya adalah menghapus juga. Menghapus. Nah, jadi untuk read-nya hilang ya. Untuk R-nya itu hilang. Untuk R-nya hilang. Oke, untuk F1 sampai sini udah kelar. Lalu kita masukkan C Hamut A min X. A min X, sorry. A sama dengan X. Dan sekarang kita masukkan untuk folder F2. Ini ya F2. F2. Berarti kalau A itu adalah all. Tadi kalau U adalah user, G adalah group, O adalah order, dan A ini adalah all. Berarti nanti akan berpengaruh pada ini RWX, RWX, RWX bagian sini. Oke, kita cek. Oke, guys, ls min ls min L. Ya. F2 A sama dengan X. Jadi all semuanya itu hanya bisa execute pada folder F2, hanya bisa execute. Ini ya. Ini tadi kan ada RW, dan R, min. Ada X-nya kan. Lalu setelah kita masukkan perintah A sama dengan X, all sama dengan X, F2, maka di sini yang semula ada RW hanya bisa read, write, tidak bisa execute. Nah, ini semuanya all dari user, order, dan group hanya bisa execute semuanya. Gitu. Oke. Terus kita lagi nih. Sampai jam berapa sih? Oh, masih panjang. Clear. Ini kakak ls min L lagi biar ngerti. Terus kita C Hamut. Ini ya, perintah yang ketiga ini, kesekian. C Hamut U user ditambahkan X. Berarti user akan menambahkan X, lalu G group akan menghapus yang namanya read group, dan O hanya bisa untuk write, dirubah menjadi write semua di dalam folder yang bernama F3. Nama folder namanya F3. Ya, ini F3 ya. Oke. Ini user, mungkin kita akan menambahkan X, jadi nanti akan menjadi RWX. Lalu di grup ini nanti mungkin hanya bisa write aja, read-nya nanti hilang. Oke. Lalu untuk owner, untuk user group owner. Oh, tadi apa? Oh, ada yang tahu? Oh, tadi apa? Order ya, order. Malah owner. Order ya, order. Kepikiran owner. Ini order. Berarti nanti hanya bisa akan menambahkan W.
write aja. Berarti untuk R ini kemungkinan besar akan hilang. Oke. Invalid U plus W, U plus X. Oke. Ya. Ini untuk Linux sangat sensitif ya. Nah, ini untuk Linux sangat sensitif. Satu kali spasi aja. Nah ini satu kali spasi aja nih. Itu berpengaruh. Jadi apa namanya harus peka dikit lah. Jadi orang. Oke, kita -min L. Nah ini. Yang tadi ya, yang nggak bilang tadi. Ini RW yang user bisa read write, group read write, dan untuk order hanya read. Dan setelah kita masukkan untuk perintahnya, nah maka hasilnya adalah gini. Ini siapa sih? Ntar dulu. Oh, oke. Oke. Ini. Terus ini ya udah ngerti ya. Tadi untuk group hanya read-nya dihilangkan jadi hanya write, dan untuk order hanya menambahkan write aja. Nah, gini. Sip. Oke, kita lanjut lagi. Untuk Chmod kita masuk ke bagian angkanya. 751 F1. Benar. Admin L dulu. Chmod 751 F1. Kita akan melihatnya. Ini 751, ini dari kata 7. 7 itu yang tadi kita lihat adalah apa namanya, read, write sama execute-nya untuk user, dan ini adalah untuk group. Yang 5 adalah group dan 1 adalah order. Oke. Kita klik admin L. Oke. Kita lihat nih RWX. Jadi 4 tambah 2 tambah 1 kan. R adalah 4, W adalah 2, dan X adalah 1. Terus kalau untuk 5 adalah R adalah 4, dan X adalah 1. 4 tambah 1 sama dengan 5, maka hasilnya group hanya bisa read dan execute. Lalu 1 itu adalah kode dari X. X kan angka 1. Nah, gitu. 751 hasilnya begini. Oke. Sampai sini ada yang ketinggalan? Sebelum kita melanjutkan lagi. Ada ya? Ini kalian kalau misalkan ada yang apa namanya? Nggak bisa apa-apa, maksudnya nggak bisa apa-apa, VM-nya lagi error atau lagi apa, nah screenshot aja, punya nggak apa-apa, ini screenshot aja. Oke, langsung clear. Lalu kita admin L lagi, terus kita chmod untuk F2-nya 624 F2. Oke, admin L. Oke, di sini kita akan melihatnya. Oke guys, yang semula adalah semuanya adalah execute all, execute. Sekarang kita chmod 624. Oke, di F2 ini 4 tambah 2 adalah 6. Berarti 4 adalah R dan W adalah 2. 4 tambah 2 sama dengan 6. Ini 6. Untuk usernya RW. Jadi X-nya itu tidak dimasukkan karena hanya kita masukkan kode 6 aja. Terus kalau 2 ini adalah apa namanya? Makasih. RWX
RWX. W, sorry. W kan adalah 2. Nah, ini kita masukkan hanya 2, berarti yang terinputkan adalah izin akses read W aja, dan apa ini 4 adalah read dan hasilnya adalah R seperti ini. Nah, begitu juga dengan nanti chmod untuk F3. 4 itu adalah 4 ditambah 1. 4 adalah R dan 1 adalah execute. Nah, begitu juga. Nah, lalu untuk 3 berarti 3 itu apa? 3 itu write sama execute. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dan 0 ini berarti order ini nanti nggak dapat apa-apa. Oke, langsung aja. L chmod 430 F3. Oke, L. Nah, di sini ya. 4, ownernya, usernya adalah 4, cuma bisa read, habis itu 3, 2 tambah 1 tadi kan, write sama execute, dan 0, berarti order nggak dapat hak akses apa-apa. Oke, begitu. Wow, lumayan juga. Oke, kita masuk lagi L, F1, F2, F3, kita lihat. Nah, begini. Terus lagi nih. Wow, masih banyak ya. Mantap. Mengganti kepemilikan chown. Masuk ke root. Untuk mengganti kepemilikan tersebut. Ini tadi kakak pakai root. Nggak bisa ya. Oke. Masuk. Root. Passwordnya apa ya? Lupa. Root berapa ya passwordnya, udah lupa aku. Wah, nggak usah nih, langsung aja ya. Ini kalian kalau rootnya ini bisa, nah itu pakai aja rootnya. Tapi berhubung punya kakak ini, kakak udah nginstal Linux Mint-nya dari apa namanya bulan-bulan kemarin, pas semester kemarin sih, semester berapa itu, semester 5, buat jaringan komputer, buat tumbal. Jadi akhirnya lupa untuk passwordnya, cuma ngerti 1 aja udah, 1 2 3 4 5, sisanya lupa. Oke, tapi kalau kalian bisa untuk surutnya ini masukin password, nah itu pakai aja enggak apa-apa. Oke, langsung aja kita masukkan echo hello F1. Nah, lalu kita lihat untuk ls-l-nya F1. Oke. Terus lagi chown, pemilikan chown. User baru coba menggunakan if F1 invalid. Oh iya, soalnya itu user barunya kan root tadi chown daisy chown daisy F1, lalu ls-l F1. Nah ini kalau misalkan kepemilikannya dirubah, ini nanti daisy-nya ini berhubung punya kakak nggak bisa diganti ya. Ini kakak cuma bisa pakainya yang punya daisy aja. Tapi kalau misalkan bisa dirubah, ini nanti bisa berubah nanti untuk hak akses untuk kepemilikannya begitu. Oke. Terus lagi nih. Udah clear? Ctrl R.
kita ubah izin akses home directory user pada root, ini root tadi nih ya, sehingga user baru student 1. Oke. Pada satu grup dapat mengakses home directory user. Hal ini dimaksudkan agar file F1 yang sudah diubah kepemilikannya dapat diakses oleh user baru. Perubahan izin akses home directory atau user hanya dapat dilakukan pada root saja. Nah, berarti hak aksesnya pada root saja ini. Oke, langsung aja chmod g plus rwx, jadi cuma untuk grupnya hanya rwx. Kita masukkan home, lalu masukkan ke apa namanya user baru. Jadi kita ls min l lalu strip home ini. Nah, ini Daisy. Ini punya kakak nih. Jadi untuk G grupnya tambahkan rwx. Nah ini grupnya rwx. Tuh. Terus apa ya? Exit. Oh, nggak usah exit. Ini kalian ikutin ini aja nggak apa-apa. Terus lagi. So user barunya tadi masukkan password sudo su. Beda ya kalau di Ubuntu sama di Linux. Mungkin di OS yang lainnya mungkin bisa jadi beda juga. Kalau di sini kalian pakai sudo su. Nah, tapi kalau kalian yang Ubuntu pakainya su ya. Jangan ditambah-tambahin apa-apa. Puasa. Oke, ls min l f1 kita lihat. Oke. Nah, terus di sini kita akan mengubah udah F1-nya. Halo. Untuk melihat ada tulisan namanya halo. Nah, F1 halo. Terus bentar lagi selesai. Untuk mengubah grup dengan perintah chgrp grep apa namanya, masukkan coba ya root terus etc lalu grup. Oh nggak bisa, grep Daisy malah error, etc grup. Nah nih apa namanya, kita akan melihat untuk yang user yang bernama Daisy. Nah, ada dm, cd-rom, sudo, lib, root, lp-admin, Daisy, dan lain-lain. Oke. Terus kita masukkan untuk ls-min lf1, lalu chg rp grup baru, contohnya adalah if, coba, lalu f3. Oh nggak bisa, chg rp. Oh grup barunya di kakak nggak bisa, itu nggak bisa dibuat tadi. Jadi kalau kalian kayaknya bisa dibuat nih, bisa. Kita menggunakan Daisy lagi, F3 ls min l f3. Nah, nanti ini untuk apa namanya, kepemilikannya ini nanti mesti ganti. Ini mesti nanti ganti. Oke. Oke, di screenshot, taruh di Word buat persiapan nanti kalau misalkan ada tugas dikumpulkan. Oke, sekarang masuk ke bagian yang terakhir. Ouch. My file.
Oke, kita lihat untuk hak aksesnya yang bernama folder yang bernama my file. Oke, di sini cuma read write sama read read aja. Nah, lalu kita masukkan UMask 002. Melihat nilai apa nama UMask-nya ya. Lalu ini default ya, defaultnya. Seperti kayak tadi ini. Seperti ini, 00022. Nilai defaultnya. Lalu kita masukkan untuk modifikasi nilai UMask-nya. UMask 027. Oke. Kita lihat untuk UMask-nya. Nah, berubah ya. Lalu kita apa namanya? Buat untuk file barunya, touch file baru. Unkadir my dir. Oh ya, tadi udah buat ya. Pada akses udah ada. Oke, karena kita udah buat, coba kita lihat untuk LSMin L. Mana itu tadi? File baru. Ini file baru. Tadi file sama my file. Where is that my file? Ini. Ini ya, kita udah melihat ya untuk file barunya rwx r. Ini. Lalu kita rubah lagi untuk UMask-nya. Lalu touch x files. Lalu mkdir mxdir xdir. Oke, lalu kita LSMin L. Ini ya, x file. Ini rwx aja. Dan sisanya tidak bisa karena untuk apa namanya UMask-nya tadi yang di atas tadi itu ya, itu kita sudah merubahnya menjadi 077. Dan untuk xdir-nya begitu juga. Nah, tadi kalau kita rubah ini apa namanya UMask-nya bebas ya, mau berapa aja. Terus di sini UMask-nya kalau kita pakai 027, tadi kita menggunakan touch my file. Nah, hasilnya gini. Berarti apa namanya? Hanya bisa read, user hanya bisa read write, tidak bisa execute. Group hanya bisa read dan order hanya bisa read. Begitu. Udah. Selesai. Haus. Habis juga ya. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan? Mas, tanya Mas. Yoi. Kalau yang apa itu? Kalau yang SU root-nya saya ganti pakai sudo SU itu bisa? Coba aja. Saya tadi udah berhasil sih Mas, bisa masuk sudo SU bisa. Cuman kalau yang SU root-nya nggak bisa. Oh ya Saya udah. gitu. Bisa. Kamu pakai apa? Linux Mint apa Ubuntu? Saya Ubuntu Mas. Oh, Ubuntu toh. Ya, soalnya saya barusan browsing kalau di Ubuntu itu SU root-nya dimatiin. Oh, iya. Benar. Berarti sama ini. Berarti yang bisa itu Debian nggak salah. Debian bisa itu. Kakak pernah pakai Debian. Tapi di sini ada Debian. Kakak ada Debian. Tapi itu lupa passwordnya apa. Soalnya udah lama. Gitu. Oke. Nggak apa-apa. Apa itu udah di screenshot taruh di Word kan semuanya? Sudah Mas. Oke, sudah. Ada itu nggak?
ada apa itu namanya? Oh, nggak ada itu ya, nggak ada tugasnya ya. Mungkin nanti. Oke. Kalau nggak ada, Udah ada di gimana? grup. Udah ada di Udah ada tugasnya. Udah ada tahu ya sudah gas. jam 11.59. Di grup itu toh, di grup kelas. Di classroom, Kak. Oh, classroom toh. Oh, udah matiin deh. Ya sudahlah. Dan oke, kalau udah dikumpulin semua. Kalau kakak cukupkan untuk hari ini, gimana biar bisa rebahan? Tidur adalah ibadah. Ya, boleh ya. Benar Kak, setuju Kak. Boleh ya? Ya. Setuju Kak. Oke, Mas Irhan mungkin gimana? Oh ya, buka puasa dulu ya. Udah Dan? Ini barusan Puasa ada. Makan dulu, Kak. Masih jam 10 Kak. Makan dulu Kak, biar puasanya kuat. Biar sampai maghrib. Iya, Kak. Ada ini. Aduh. Kacau. Oke, biar itu kita siap permisi untuk tugasnya seperti biasa kan? Iya, seperti biasa. Oke, belum ada katanya Pak. Cek lagi salah input kelas lain ternyata. Oh iya, bapaknya salah itu toh. Input kelas lain. Berarti mungkin apa namanya? Bapaknya ngasih tugas ke IF02 padahal IF02 belum praktikum. Praktikum nanti siang. Malah nyasar. Wah, efek puasa ya. Oke, mungkin kalau dari kakak cukup. Selamat rebahan kembali. Semangat untuk UTS-nya. Habis itu kita akan kembali lagi di habis UTS. Oke. Ya. Yoi. Mas Irhan, ada tambahan enggak, Mas? Cukup Mas. Oke, cukup. Wah, sama semua. Oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Kak. Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.